5 Maret, lalu diundangkan di tanggal 26 Maret dan dilakukan sosialisasi secara resmi oleh Mas Menteri di tanggal 27 Maret. Regulasi ini namanya Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga kenapa nama Permendikbudnya tidak langsung saja tentang kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya draft awal kami yang disusun nama Permendikbudnya memang tentang kurikulum merdeka. Namun pada saat proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam penataan pengelolaan perusuhan perundang-undangan perlu diselaraskan nama-nama nomenklatur itu dengan regulasi di atasnya. Dan di Undang-Undang serta Standar Nasional Pendidikan dalam peraturan pemerintah tidak mendelegasikan nama nomenklatur secara eksplisit. Oleh karena itu, berdasarkan diskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM, untuk menjembatani hal ini, maka kami menyepakati secara substansi eh, Permendikbud ini sebenarnya mengenai kurikulum merdeka. Namun dalam penyajiannya ini kita lakukan penataan. Maka Ibu Bapak untuk menjembatani antara konsep atau substansi kurikulum merdeka dengan nama nomenklatur ini kita atur di dalam pasal satunya. Jadi nama kurikulum permennya adalah kurikulum pada PAUD jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun secara substansi ini adalah berkaitan dengan kurikulum merdeka. Itu kami jelaskan di pasal satu. Maka pada saat pasal satu kami perjelas kurikulum pada pendidikan anak usia di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang sesuai nama nomenklatur itu selanjutnya disebut kurikulum merdeka. Jadi secara substansi ini adalah permen terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi kami pada saat proses pembahasan dengan Kementerian Hukum dan HAM karena harus diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM memberikan rekomendasi tidak bisa nama merek itu muncul tiba-tiba tanpa ada delegasi dari regulasi di atasnya. Oleh karena itu, untuk mewadahinya, namanya sesuai arahan dari Kementerian Hukum adalah kurikulum, nama tentangnya, dan di dalam pasalnya baru diperjelas. Kurikulum itu apa yang dimaksud. Nah inilah Ibu Bapak, jadi kurikulum pada PAUD dasar dan menengah itu selanjutnya disebut kurikulum merdeka. Jadi hakikatnya ini adalah Permendikbud mengenai kurikulum merdeka. Ini juga untuk menjawab apakah ada pergantian nomenklatur nama. Jawabannya tidak ada pergantian ya. Nah, namanya tetap kurikulum merdeka. Itulah yang kemudian kami perjelas di dalam pasal satu. Dan konsekuensinya juga kami perlu menerjemahkan apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka pun akhirnya kami terjemahkan ini adalah kurikulum yang memberikan fleksibilitas berfokus kepada materi esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik. Nah, harusnya inilah yang Ibu Bapak rasakan pada saat Ibu Bapak menerapkan kurikulum merdeka. Kalau di dalam implementasinya masih cenderung adanya beban-beban administrasi, penyeragaman, format-format dokumen, ya berarti belum selaras dengan apa yang disebut dengan kurikulum merdeka ini. Karena kami sudah menerjemahkan apa itu di kurikulum merdeka. Jadi ini yang perlu kami pertegas ya. Jadi nama kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Jadi walaupun nama permennya tadi ya kurikulum pada PAUD Dasmen. Nah itu diperjelas bahwa yang dimaksud itu selanjutnya kita nyebutnya adalah kurikulum merdeka. Jadi nama permennya memang kita tidak bisa langsung nyebut secara eksplisit gitu ya. Tapi di dalam batang tubuhnya itu dieksplisitkan. Nah ini pun kami pada saat diskusi secara substansi itu tidak merubah makna bahwa permen ini adalah mengenai kurikulum merdeka. Ini lebih ke penyajian penataan di dalam penyusunan regulasi saja yang direkomendasikan. Jadi kita tidak menghilangkan bahwa ini adalah kurikulum mengenai kurikulum merdeka. Karena di dalam batang tubuhnya sudah dijelaskan disebutlah kurikulum merdeka. Itu yang mungkin pertama yang ingin kami sampaikan. Jadi Permendikbud walaupun penamaan panjang ini tapi selanjutnya ini disebut kurikulum merdeka. Nah, itu yang dijelaskan di pasal satunya. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, pada tanggal 27 pada saat kami sosialisasikan oleh Mas Menteri secara langsung,
ada 2 dokumen yang kami upload di website kami di kurikulum. Satu Permendikbudnya, yang kedua adalah kita sertai dengan kajian akademiknya. Jadi dasar pemikiran apa yang dimaksud secara rinci yang kita tuangkan dalam Permendikbud ini itu kita tuangkan dalam kajian akademik. Sebenarnya beberapa isu-isu yang berkembang seperti misalkan pendidikan kepramukaan misalkan terkait bagaimana posisi pramuka itu sebenarnya berkaitan dengan pendidikan kepramukaan itu kita jelaskan juga di dalam kajian akademik. Jadi bahwa kita tidak menghilangkan pramuka, bahwa di semua sekolah wajib membuka pramuka tapi siswanya tidak wajib. Itu sebenarnya sudah ada dalam kajian akademik. Jadi bukan ingin tiba-tiba gitu ya. Nah, itulah yang dasar-dasar pemikiran itu kami tuangkan dalam kajian akademik ini. Termasuk salah satunya yang kalau ingin menjawab bagaimana terkait pendidikan kepramukaan, itu pun Ibu Bapak bisa mengecek di halaman 92, 93 di kajian akademik ini. Pemikiran-pemikiran terkait dengan kepramukaan ini. Nah, ini 2 dokumen yang kami terbitkan di tanggal 27 gitu ya. Karena di dalam permen kan kita tidak bisa berbicara banyak pemikiran-pemikiran, landasan-landasan itu tidak kita tuangkan dalam regulasi ya. Karena dalam regulasi itu 2 poin apa yang ingin diaturnya. Sedangkan pemikiran-pemikiran yang melatar belakanginya itu kami tuangkannya di dalam kajian akademiknya. Nah, ini yang sudah dipublikasikan sama-sama di pagi tanggal 27 itu di website kurikulum. Jadi ada kajian akademik kurikulum Merdeka dan ada juga dengan Permendikbudnya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, setelah ini yang perlu kami clearkan ya, 2 dokumen ini juga eh, di dalam eh, Permendikbud ini apa saja yang diatur gitu ya, itu kami jelaskan juga di dalam lampirannya. Ada 3 lampiran dari batang tubuh Permendikbud ini. Nah, secara prinsip ini ah, kurikulum Merdeka sesuai definisi dan kita tuangkan juga di dalam prinsipnya yang lampiran 1. Ini kurikulum Merdeka itu ada 3 prinsip yang harapannya justru bisa terlihat di dalam kegiatan-kegiatan belajarnya ya, dalam implementasi kurikulum Merdekanya. Karena inilah yang melandasi kami mengembangkan kurikulum Merdeka. Nah, kalau dalam regulasi kami urutannya pertama pengembangan karakter, kedua fleksibilitas, dan ketiga materi esensial ya. Kalau Ibu Bapak melihat urutan permen segi urgensinya. Namun dalam paparan kami ingin dari segi hal yang benar-benar berubahnya apa saja ya. Yang pertama adalah fokus kepada materi esensial. Kita mengurangi materi-materi yang dirasa tidak terlalu penting, tidak terlalu urgen. Untuk apa kita mengurangi materi-materi tersebut? Agar anak bisa fokus belajar secara mendalam, lebih menyenangkan, dan yang mereka pelajari benar-benar yang mereka butuhkan, baik untuk keseharian dan mungkin untuk keberlanjutan nantinya. Jadi banyak kita kurangi materi-materi yang tidak terlalu penting, agar apa? Dengan mengurangi materi-materi yang tidak terlalu penting, yang tidak banyak, maka materi-materi yang pelajari yang mereka peroleh itu tidak terlalu padat, sehingga dalam proses belajar, pembelajarannya bisa lebih mendalam, menyenangkan, bukan lagi dikejar-kejar sekedar materinya. Nah, ini yang pertama yang ingin kita perkuat gitu. Jadi tujuan kita mengurangi materi, indikasi bagaimana sekolah itu melaksanakan kurikulum pembelajaran, kurikulum Merdeka ini lihatnya dalam proses belajar sejauh mana mereka dalam proses belajar kegiatannya menjadi lebih mendalam, lebih menyenangkan, memberikan inspiratif. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ya itulah sudah cukup selaras dengan yang kita harapkan. Jadi tujuan kita fokus kepada materi esensial itu justru kita ingin mengurangi materi agar memberikan waktu bagi pembelajaran yang lebih mendalam, lebih bermakna dan terdiferensiasi. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas dan kontekstual. Nah, ini kita mendorong bagaimana kurikulum sekolah bisa disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan murid serta konteks sosial budaya setempat. Nah, guru dapat menggunakan asesmen awal belajar untuk pembelajaran terdiferensiasi gitu, sesuai minat dan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, Ibu Bapak dalam ini, terutama di dalam 2 prinsip ini, kami menekankan itu justru indikasi bisa dilihat dalam proses belajarnya.
Nah, ini yang agak banyak miskonsepsi di dalam hal ini yang kami rasakan dan ditemukan juga adalah terkait dengan justru kita dengan kurikulum mereka itu ingin mengurangi beban-beban administrasi. Justru kita tidak ingin lagi mengatur format, sistematika, metode yang diseragamkan. Justru kita ingin memberikan fleksibilitas. Misalkan pada saat kita menyusun terkait dengan perencanaan belajar yang kita tuangkan juga dalam standar proses dan di dalam panduan pembelajaran, guru memang perlu memiliki perencanaan belajar. Tapi perencanaan belajar itu cukup minimalnya ada tujuan, kegiatan, dan asesmen. Cukup tiga komponen itu. Format bebas. Nah, namun dalam implementasinya yang saat ini bahkan kami rasakan dan temukan, justru masih banyak yang mewajibkan perencanaan belajarnya dalam modul ajar. Maka ini yang mungkin kami tegaskan, modul ajar itu tidak wajib. Perencanaan modul ajar itu hanya salah satu bentuk dari perencanaan belajar. Lalu kalau ada pertanyaan kenapa pemerintah waktu itu menyediakan modul ajar? Niat kami pada saat itu menyediakan modul ajar, niatnya adalah membantu guru-guru yang mengalami kesulitan dalam proses belajar. Kalau dia mau ngajar, nggak usah lagi nyari buku sana sini. Kalau bukunya nggak ada, nggak usah lagi cari internet lagi karena jaringan nggak ada. Dia sudah memperoleh materi yang komprehensif. Jadi guru kalau yang masih mengalami kesulitan sudah tinggal pakai, udah nggak usah bikin lagi perencanaan belajar. Jadi justru ingin dihilangkan beban-beban administrasi dia yang mencari materi sana sini. Bagi guru-guru yang masih mengalami kesulitan, justru kita ingin memberikan alat bantu. Namun dalam prakteknya malah yang terjadi adalah guru-guru diminta wajib membuat modul ajar. Nah, inilah beberapa miskonsepsi. Nah, makanya kami ingin menekankan justru kalau guru diwajibkan membuat modul ajar, bikin tebal administrasi, ya ini melanggar juga dari prinsip kita, kontekstualisasi dan fleksibilitasnya. Jadi format seragamkan. Nah, ini yang kami ingin tekankan juga ya, beberapa miskonsepsi yang terjadi misalkan dalam perencanaan belajar. Nah, perencanaan belajar itu secara prinsip yang perlu disusun oleh ibu bapak, yang penting ada tiga komponen, bahwa ada tujuan, langkah-langkah, asesmen. Nah, bentuk-bentuk perencanaan belajar itu bisa jadi berupa RPP yang selama ibu bapak kenal ya, satu halaman, bisa jadi berupa modul ajar, bisa jadi bahkan bisa jadi ada yang namanya nama-nama lain, misalkan unit plan atau bentuk-bentuk lain. Nah, yang kita tetapkan itu secara standar adalah tiga komponen aja, bentuknya mau seperti apa bebas. Nah, itu yang kami luruskan juga ya, karena ada seringkali masukan ke kami bahwa kalau K13 pakai RPP, kurikulum mereka pada modul ajar. Padahal itu kurang tepat juga. Kurikulum mereka mau pakai RPP ya silahkan. Concern kita adalah indikasi sejauh mana selaras, lihat bahwa kegiatannya mendalam, bermakna, itu yang selaras. Oh, sebelumnya sudah seperti itu ya sudah tinggal dilanjutkan. Itu yang pertama mungkin ingin kami luruskan juga ya. Jadi modul ajar apakah wajib? Tidak jawabannya. Modul ajar salah satu. Makanya kami selalu menyimpan ini perangkat belajar, alat bantu yang untuk guru yang mengalami kesulitan. Kalau ibu bapak sudah tidak perlu alat bantu ya sebagai perencanaan belajar ya cukup tiga komponen aja. Ada tujuan, langkah-langkah asesmen. Mau jadi satu halaman silahkan, mau jadi setengah halaman silahkan. Selama ada tiga komponen itu, tujuan, langkah-langkah asesmen, dan sinkron antara tujuan, langkah-langkah asesmen. Ini yang kita prinsip ini yang ingin kita bangun juga ya. Lalu yang selanjutnya prinsip yang ketiga pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakter memang banyak kita dalam desainnya kita banyak sebenarnya di dalam intra karakter itu tetap dilakukan juga. Namun kita banyak menitipkan dalam desain kurikulum Merdeka ini dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kokurikuler. Nah, Ibu Bapak namanya sendiri ini pengembangan karakter. Lalu kita berikan nama pengembangan karakter itu lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namanya proyek. Proyek itu pakai J, bukan pakai Y ya. Karena beda definisi proyek dengan proyek. Ibu Bapak bisa mengecek juga di dalam KBBI Kemdikbud. Jadi project dengan proyek itu beda definisinya. Nah, project itu definisinya adalah kegiatan belajar yang direncanakan dilaksanakan. Jadi project itu adalah definisinya kegiatan belajar yang direncanakan dilaksanakan. Jadi bukan menghasilkan produk atau apapun itu. Ini adalah kegiatan belajar yang direncanakan dilaksanakan. Lalu kalimat keduanya adalah penguatan. Penguatan dengan artian bahwa untuk menguatkan tempat lain dilakukan. Lalu kalimat terakhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu isinya kompetensi karakter. Maka makna dari profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah
kegiatan belajar yang direncanakan, dilaksanakan untuk menguatkan karakter. Dari sini pun harusnya namanya menguatkan berarti dalam intra karakter tetap dibangun. Lalu diperkuat lewat sini kegiatan ini. Maka dari nama inilah yang mungkin kami pun titip karena banyak yang agak miskomnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila malah orientasinya ke produk, bukan ke penguatan karakter. Semestinya proyek penguatan ini sesuai namanya adalah kegiatan belajar yang direncanakan, dilaksanakan untuk menguatkan karakter. Jadi indikasi keberhasilannya sejauh mana karakter anak meningkat, kegiatan yang memang didesain untuk meningkatkan karakter. Jadi ukurannya bukan produk atau tidak. Nggak ada produk nggak masalah. Jadi indikatornya di sini. Jadi kalaupun ada produk ya silahkan saja. Dalam intra pun, dalam mata pelajaran pun, kalau menghasilkan produk ya nggak dilarang. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Nah itu yang mungkin kami titip juga ya. Karena prinsip pengembangan karakter itu lewat proyek penguatan profil pelajaran Pancasila itu adalah kita ingin mempunyai waktu yang secara khusus untuk mengembangkan karakter. Nah 3 prinsip ini yang harapannya juga mewarnai nanti bagaimana kurikulum Merdeka ini dilaksanakan. Karena saat ini yang banyak cukup kami temukan beberapa miskonsepsi satu malah fokusnya ke beban-beban administrasi. Justru kami inginnya mengurangi banyak administrasi. Perencanaan itu sudah dalam standarnya sudah cukup dari segi perencanaan cukup ada 3 komponen. Adapun contoh-contoh perangkat pembelajaran yang kita siapkan itu adalah untuk alat-alat bantu yang masih kesulitan. Jadi kalau dia gurunya nggak punya buku, nggak punya internet, cukup ambil modul aja, udah pakai itu. Dan dia pun tinggal pakai. Sudah itu dia bisa bikin lagi perencanaan-perencanaan karena modul ajar bisa difungsikan sebagai perencanaan belajar tadi. Justru kita kurangi beban administrasi dia. Tapi kalau ibu bapak guru sudah mampu nggak usah saya sudah bikin perencanaan sendiri ya sudah ibu bapak perencanaan ibu bapak itu cukup ada 3 komponen tujuan langkah-langkah asesmen sehingga perencanaannya mau pakai RPP seperti sebelumnya ya nggak masalah jadi 1 halaman silahkan jadi 2 halaman silahkan ini yang mungkin kami luruskan juga ya ibu bapak dan mungkin nanti kami perjelas juga dalam panduan kami akan juga di dalam PMM kami juga sudah mendesain nanti yang akan disiapkan. Waktu itu kami menyiapkan dalam PMM itu contohnya modul ajar. Niat kami adalah kita ingin memberikan alat bantu bagi yang membutuhkan. Kalau RPP 1 halaman nggak belum kita siapkan karena asumsi kita, oh kalau yang sederhana tidak perlu diberikan alat bantu sudah pada mampu. Tapi ternyata karena tidak tersedia dalam PMM ditafsirkan lain. Oh perencanaan harus dalam bentuk modul ajar. Makanya nanti akan kami siapkan juga RPP di dalam PMM-nya supaya bisa dimaknai untuk perencanaan itu ya terserah silahkan mau pakai RPP, silahkan mau pakai modul ajar gitu ya. Karena perencanaan belajar cukup minimal secara kewajiban ada 3 komponen. Tujuan, langkah-langkah, asesmen. Sudah itu memperolehnya pun dengan 3 alternatif boleh bikin sendiri, boleh modifikasi, atau bisa menggunakan contoh yang ada. Justru kami ingin lebih menyederhanakan administrasi. Nah, dalam implementasinya ternyata kebalikannya, malah menambah beban-beban administrasi. Nah, itu yang kami ingin luruskan. Karena prinsip kami itu justru ini, memberikan fleksibilitas, fokus kepada materi esensial, lalu dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter. Nah, ini yang banyak miskom juga. Banyaknya fokusnya malah menghasilkan produk, iuran-iuran, yang bahkan membebani berbagai orang tua ya di berbagai tempat. Karena ada menghasilkan produk, harus ada perayaan dan lain-lain. Padahal tujuan kita sejak awal desain waktu khusus itu adalah untuk pengembangan karakter. Nah, itulah yang harusnya tercermin. Jadi desain ini, prinsip inilah yang harapannya bisa tercermin nanti di dalam implementasinya. Lalu Ibu Bapak inilah yang kami tuangkan juga di dalam prinsip dan Ibu Bapak bisa dicek juga ya terkait ini tujuannya, terkait dengan prinsipnya, karakteristik pembelajarannya, dan landasannya di dalam lampiran 1 Permendikbud 12 ini. Jadi di dalam lampiran 1, tujuan, prinsip, dan karakteristik itu bisa terlihat. Jadi Bapak bisa mengecek nih sejauh mana saya selaras, lihat nih prinsip-prinsipnya. Jadi kalau sudah mewajibkan format yang seragam, komponennya berarti sebenarnya tidak sesuai juga dengan prinsip-prinsip kita ya. Harus seperti ini, harus seperti ini aturan ininya bahkan bisa jadi nggak sesuai dengan prinsip yang kita kembangkan gitu ya. Nah itu bisa dicek di dalam lampiran 1-nya. Lalu di selanjutnya Ibu Bapak di bab awal itu kita berbicara kerangka dasar ya. Kerangka dasar itu eh, penjelasan detailnya ada dalam lampiran 1 tujuan, prinsip, karakteristik, dan landasan. Itu bisa dicek di lampiran 1-nya. Lalu setelah dijelaskan kerangka dasar, di dalam batang tubuh kami menjelaskan struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini
ini merujuk ke undang-undang dan peraturan pemerintah yang namanya struktur kurikulum itu merupakan pengorganisasian antara atas kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Jadi struktur kurikulum kita itu akan mengatur apa yang diatur dalam struktur kurikulum. Jadi apa yang diatur dalam struktur kurikulum? Itu adalah mengatur kompetensi, muatan, dan beban. Jadi yang akan ada diatur itu ada kompetensi, namanya kurikulum, harus ada kompetensinya, harus muatan, dan ada beban. Nah sekarang di dalam kurikulum itu ada tiga muat. Ada tiga, struktur kurikulum itu memuat tiga hal. Intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dengan kata lain, intrakurikuler itu harus ada kompetensi, harus ada muatan, dan harus ada beban belajar. Di dalam kokurikuler harus ada kompetensi, harus ada muatan, dan harus ada beban belajar. Di dalam ekstrakurikuler harus ada kompetensi, harus ada muatan, dan ada beban belajar. Jadi pada saat kita berbicara intra, harus jelas kompetensinya apa, harus jelas muatan belajarnya apa, beban belajarnya apa. Begitu pula kokurikuler. Lalu ekstrakurikuler sama. Itu secara umum cakupannya. Maka kami jelaskan dalam pasal-pasalnya, intrakurikuler, kompetensinya itu dalam bentuk capaian pembelajaran, muatan pembelajarannya dalam bentuk mata pelajaran, beban belajarnya per tahun. Jadi intrakurikuler itu kompetensinya capaian pembelajaran, muatan pembelajarannya itu dalam bentuk mata pelajaran. Jadi kalau Bapak lihat standar, kita nggak berbicara nama mapel karena mata pelajaran itu baru adanya di level kurikulum. Dan beban belajar itu kita tetapannya per tahun. Lalu kokurikuler, nah kokurikuler itu bentuknya minimal untuk kurikulum Merdeka itu dalam bentuk minimalnya itu dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Ibu Bapak ada bentuk-bentuk lain silahkan. Tapi yang minimalnya, yang dihitung beban mengajarnya, itu dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kita sebut dalam kokurikuler. Kompetensinya, jadi kalau mata pelajaran kan intrakurikuler, kompetensinya itu capaian pembelajaran. Kalau kokurikuler, kompetensinya itu dimensi, elemen, subelemen profil pelajar Pancasila. Muatan pembelajaran itu dalam bentuk tema, proyek, dan beban belajarnya per tahun. Lalu yang ketiga, ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu Ibu Bapak agak beda pendekatannya. Kalau intra dan kokurikuler itu kompetensinya, muatannya, dan beban belajarnya ditetapkan oleh pusat, harus dilakukan oleh seluruh sekolah dan dijalankan oleh seluruh peserta didik. Nah, kalau untuk ekstrakurikuler, ekstrakurikuler itu Ibu Bapak nanti kita delegasikan kompetensi, muatan, dan beban belajarnya itu dikembangkan oleh sekolah. Jadi kita tidak menetapkan kompetensi, muatan, dan bebannya. Yang kita atur adalah bagaimana sekolah nanti dapat mengembangkan kompetensi, muatan, dan beban belajar. Nah, secara kebijakan, Ibu Bapak, kalau intra dan ko ditetapkan oleh pusat dan harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah dan dijalankan oleh seluruh peserta didik, kalau untuk ekstrakurikuler, kebijakannya untuk saat ini, untuk pendidikan formal, jadi SD, SMP, SMA gitu ya, SLB, itu sekolah harus membuka eskul. Sekolahnya ya, menyediakan ekstrakurikuler. Tetapi tetapi peserta didiknya tidak wajib ngambil eskul. Peserta didiknya sukarela. Jadi kalau intrako itu kan sekolah harus buka dan siswa harus ngambil. Kalau ekstrakurikuler, sekolah wajib membuka minimal satu. Tetapi anaknya boleh tidak ngambil eskul apapun. Jadi ekstra itu kan tambahan. Tambahan itu boleh nggak diambil. Gitu. Jadi kebijakan saat ini ekstrakurikuler sekolah formal wajib membuka. Jadi kalau kesetaraan PKBM tidak wajib ya. Kalau mau buka silahkan. Jadi kalau yang formal SD, SMP, SMA yang pendidikan formal SD, SMP, SLB itu wajib buka eskul. Kalau kesetaraan ya di PKBM, SKB tidak wajib. Kalau mau buka silahkan. Sekolahnya wajib membuka minimal satu, tetapi siswanya sukarela. Jadi yang diwajibkan buka adalah sekolah, siswanya sukarela. Lalu Ibu Bapak mungkin yang saat ini berkembang berkaitan dengan pramuka. Nah, Ibu Bapak untuk pramuka
sekolah itu pun sebenarnya sudah kami jelaskan di dalam kajian akademik. Sekolah itu wajib membuka minimal eskul. Dan ada keterangan juga sebenarnya bahwa sesuai undang-undang di kepramukaan, sekolah itu wajib punya gugus depan. Dengan kata lain, kalau sekolah hanya buka satu eskul, berarti yang dibuka itu pramuka. Karena minimal satu itu minimal ada pramuka. Jadi sekolah wajib membuka eskul. Satu ya. Dan minimal harus ada pramuka. Jadi kalau bukannya hanya satu eskul, ya udah yang dimaksud eskul pramuka. Kalau bukanya dua eskul, berarti satu pramuka, satu yang lainnya. Kalau buka tiga, berarti satu eskul, pramuka, dua yang lainnya. Nah, sekolahnya wajib menyediakan pramuka. Tetapi siswanya sukarela. Siswanya boleh tidak ngambil eskul pramuka. Itu pun sama dengan K13 kan. Di K13 itu kan pendidikan kepramukaan itu kan blok aktualisasi reguler. Reguler itu kan anggota eskul pramukanya. Eskul pramuka itu sukarela sesuai undang-undang dan juga dalam permen yang lama ya. Itu siswanya untuk ikut keanggotaan pramuka sukarela. Jadi itu ya, sekolahnya wajib membuka tapi siswanya sukarela. Jadi dan kompetensi muatan dan bebannya diserahkan ke satuan pendidikan. Nah, secara umum itu yang kita atur, yang kita tuangkan ini batang tubuhnya ada mengatur intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Lalu penjelasan detail intra, ko dan ekstra itu ada di dalam lampiran 2. Untuk intra dan kokurikuler itu di dalam lampiran 2. Untuk ekstrakurikuler ada di dalam lampiran 3. Jadi lampiran 1 kerangka dasar, lampiran 2 intra dan ko ya, struktur kurikulum yang mengatur intra dan ko-nya. Lalu ekstrakurikuler itu kita atur dalam lampiran 3-nya. Nah, Ibu Bapak mungkin pada hari ini saya akan menyampaikannya pembaharuan yang dilakukan dalam Permendikbud 12 dibandingkan Kepmendikbud 262 terkait kurikulum mereka yang sudah diimplementasikan. Jadi tidak menjelaskan pembaharuan secara detail pas lampiran satu persatu disandingkan dengan K13. Mungkin yang ingin saya sampaikan pembaharuan Permendikbud 12 ini dibandingkan Kepmendikbud 262. Jadi kenapa kita salah satunya melakukan penerbitan Permendikbud kurikulum ini? Satu, keperluannya adalah untuk memberikan legitimasi berkaitan dengan kurikulum mereka. Jadi sekarang sudah secara resmi kurikulum mereka punya payung hukum dalam bentuk regulasi Permendikbud dan ini yang menjadikan dasar bagi sekolah terkait kurikulum merdeka. Jadi secara umum, secara hukum ini ada dasarnya. Lalu yang kedua pada saat kita terbitkan juga ini melakukan revisi beberapa regulasi yang sudah diimplementasikan berdasarkan umpan balik ada yang perlu dilakukan pembaharuan. Jadi pembaharuan ini disandingkan dengan Kepmendikbud 262 sebelumnya. Yang pertama di SD ini kita mewajibkan mulai kelas 3 bahasa Inggris. Jadi dengan berbagai pertimbangan bahasa Inggris itu akan diwajibkan di tahun 2027 untuk diajarkan mulai kelas 3 SD. Dengan kata lain, kalau sekarang belum siap sekolahnya, ya nggak apa-apa, nggak diajarkan dahulu. Tapi nanti 2027 itu mulai wajib. Dan diprioritaskan nanti juga yang mengajarnya adalah guru kelas. Jadi nanti akan ada transisi kementerian akan melakukan pelatihan untuk guru-guru SD ini. Agar di 2027 nanti siap untuk mengajarkan bahasa Inggris. Lalu di SMP dan SMA ini untuk khusus kelas khusus olahraga dan sekolah khusus olahraga, alokasi P5-nya bisa untuk kompetensi keolahragaan. Nah, di SMA ini kita menambahkan mata pelajaran sejarah tingkat lanjut sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi sejarah di SMA itu ada yang wajib ya sejarah kelas 10, 11, 12, ada sejarah tingkat lanjut. Nah, sejarah tingkat lanjut itu pilihan. Jadi bagi anak yang tertarik sejarah, belajarnya sejarah wajib dan sejarah tingkat lanjut ya. Jadi wajibnya 2 jam, lalu tingkat pilihan. Lalu juga di SMA kita menambahkan alokasi waktu bahasa Inggris. Selama ini kan bahasa Inggris 2 jam. Nah sekarang alokasi waktu bahasa Inggris itu adalah 3 jam dan full untuk intra. Jadi gurunya tidak perlu menjadi fasilitator P5 nantinya. Lalu secara kebijakan kita juga ya
untuk anak-anak yang punya potensi kecerdasan itu harus lewat sekolah-sekolah SKS dan hanya di jenjang SMP dan SMA. Ke depan ini SD, SMP, SMA bagi murid-murid yang punya potensi kecerdasan bisa dimungkinkan dilakukan percepatan. Jadi bisa jadi dari 3 tahun menjadi 2 tahun, jadi 6 tahun jadi 5 tahun, atau pendalaman pengayaan secara individu. Jadi pelayanannya harus secara individu. Nanti detail ini nanti akan terbit juga ya regulasi detailnya dan menunggu peraturan pemerintahnya. Nanti bagaimana kriteria-kriteria bagi individu anak yang ingin menyelesaikan studi lebih cepat. Jadi kalau dulu harus jadi pelaksana SKS dulu sekolahnya, kalau sekarang inklusif dimanapun sekolahnya berada boleh selama siswanya nanti memenuhi kriteria. Nah ini nanti ini baru payungnya, nanti detailnya akan ada panduan lebih lanjutnya. Lalu di SMK ini terutama untuk PKL yang sebelumnya 6 bulan minimal ya. Jadi PKL di SMK itu boleh di semester ganjil, boleh di semester genap. Silahkan. Nah pelaksanaannya minimal kalau sebelumnya 6 bulan, kalau sekarang minimal 16 minggu. Jadi silahkan sekolahnya ya menyesuaikan. Di pendidikan khusus ini ada struktur kurikulum untuk TKLB kita tambahkan di kesetaraan adalah penyederhanaan jumlah SKK. Nah ini beberapa pembaharuan dibandingkan Kemendikbud 262. Sisanya hampir persis sama dengan Kemendikbud 262. Lalu Ibu Bapak ini yang kita atur dalam intranya. Nah lalu ada ketentuan-ketentuan lain yang kita atur juga. Yang pertama terkait dengan kurikulum satuan pendidikan. Kalau sebelumnya kan kita nyebut kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Nah, Ibu Bapak nama dokumennya mau nyebutnya bebas, silahkan. Ini kan bukan suatu nomenklatur ya. Mau kurikulum operasional satuan pendidikan, di dalam dokumennya disebut gitu. Atau mau nyebut langsung kurikulum nama sekolahnya langsung silahkan. Mau kurikulum tingkat satuan pendidikan pun silahkan. Intinya, kurikulum satuan pendidikan itu kalau sebelumnya harus disahkan oleh dinas, kepala dinas, sekarang cukup ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi Satuan Pendidikan kalau sebelumnya kan di dalam Permendikbud KTSP di K13 itu harus disahkan oleh dinas. Kalau sekarang kurikulum Satuan Pendidikan itu kita atur cukup ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Nah, nanti di dalam panduan akan kita jelaskan peran-peran pengawas, peran-peran dinas. Karena peran-peran pengawas itu lebih melakukan pendampingan. Jadi pendampingan ini sesuai dengan perjanjian peran pengawas ya. Jadi kalau datang pengawas ke sekolah, bantu ngeceknya karena kan mungkin ada oh gimana nanti sekolahnya nggak bikin atau asal-asalan. Nah itu peran pengawas. Peran pengawas datang ke sekolah kalau dicek oh sudah baik ya sudah selesai. Tapi kalau datang ke sekolah sekolahnya belum bikin gitu kurikulum satuan pendidikannya ya berarti nanti bersama-sama dengan pengawas bikin barengan gitu. Jadi pengawas itu bikin barengan dengan sekolah bikin kurikulum satuan pendidikan. Ya sudah selesai tetapan kepala sekolah. Jadi tidak bukan untuk memperoleh paraf atau tanda tangan dinas tapi untuk mendampingi saja. Itu terkait dengan penetapan kurikulum satuan pendidikan. Lalu tentang eskul ya, Ibu Bapak, eskul sekali lagi, eskul itu pendidikan formal wajib menyediakan, kalau non formal tidak wajib ya. Kalau mau membuka silahkan, termasuk PAUD ya. PAUD kalau nggak diwajibkan, kalau PAUDnya bisa buka ya silahkan. Kalau nggak bisa, belum sanggup bikin ya nggak apa-apa kalau PAUD. Tapi kalau SD, SMP, SMA gitu ya, SMK wajib buka minimal satu. Nah, dan ada lagi ya, kalau satu berarti hanya pramuka ya, pramukanya wajib disediakan. Tetapi siswanya boleh tidak ngambil. Jadi sekolahnya wajib menyediakan, tapi siswanya boleh nggak ngambil gitu. Itu mungkin secara umum terkait dengan pengaturan intra dan ekstra. Lalu kami di pasal-pasal terakhir itu mengatur peralihan. Kenapa ini perlu kita atur? Karena secara resmi kurikulum Merdeka ini mencabut kurikulum 13. Jadi regulasi K13 itu sudah dicabut, dinyatakan tidak berlaku. Namun dalam implementasinya ini masih memerlukan waktu peralihan. Jadi idealnya memang cabut nggak berlaku otomatis tahun. Tapi kan kita dengan sebaran di Indonesia yang cukup luas, maka kita perlu atur. Fungsinya pengaturan ini itu untuk, karena secara aturan K13 itu sudah dicabut. Namun pencabutannya itu secara bertahap gitu ya. Nah, makanya kita atur dalam pasal 31 bahwa satuan pendidikan itu masih boleh menggunakan K13 sampai tahun 2025. Jadi tahun ini dan tahun depan masih boleh K13. Tetapi tahun 2026 nanti di luar 3T itu akan otomatis diubah dan wajib menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk wilayah 3T ya, di Papua kan mungkin ada beberapa daerah yang 3T ya.
Untuk daerah 3T itu 1 tahun lebih lambat. Jadi kalau di Jawa Barat, misalkan di DKI gitu ya, Jawa Tengah, itu tahun 2026 harus semuanya menggunakan gitu ya. Tapi kalau di daerah Papua, mungkin beberapa wilayah yang daerah 3T itu 1 tahun lebih lambat. Jadi paling lambatnya nanti di 2027. 2027 nanti beralih. Jadi 4 tahun dari sekarang ya, masih ada waktu 4 tahun lah untuk siap-siap. Kalau belum siap boleh. Maka konsekuensi logis dari kebijakan ini, karena kita belum mewajibkan langsung dalam 1 tahun, masih bertahap, makanya dibuka lagi pendaftaran. Bagi yang belum siap ya udah nggak usah daftar gitu. Yang sudah siap sudah daftar. Mungkin nanti pendaftaran akan dijelaskan oleh Pak Roni ya. Karena implikasi dari kebijakan ini penerapannya itu kita ada transisi 3 tahun, tidak dalam 1 tahun. Jadi secara regulasi tidak berlaku. Memang K13 itu sudah dicabut regulasinya tidak berlaku. Tapi dalam implementasinya ada peralihan. Dasarnya mana ini dalam pasal 31. Jadi masih boleh menggunakan K13, tapi paling lambat tahun 2025, 2026 harus sudah beralih. Nah, wilayah nanti 3T 1 tahun lebih lama. Lalu yang kedua, kita atur juga peralihan mengenai penerapannya. Untuk SD dan SMP selama ini kan hanya boleh bertahap. Jadi selama ini kan SD SMP itu tahun pertama kelas 1, kelas 4, dan kelas 7, tahun kedua kelas 1, 2, 3, 4, 7, 8 gitu. Kalau selama ini. Kalau sekarang Ibu Bapak boleh bertahap, boleh serempak. Dengan kata lain, kalaupun Ibu Bapak sekolah baru menerapkan tahun ini, boleh langsung kelas 7, 8, 9. Boleh 1, 2, 3, 4, 5. Khusus untuk SD, SMP, dan sederajat ya. Jadi usia SD, SMP boleh kelas 1, kelas 4, atau boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh 7 saja, boleh 7, 8, boleh 7, 8, 9. Silahkan. Kalau untuk SD dan SMP. Jadi boleh serentak atau bertahap. Tetapi kalau untuk SMA dan SMK itu harus bertahap, nggak bisa serentak. Jadi kalau ibu bapak baru menerapkan tahun ini, berarti baru hanya di kelas 10. Tapi kalau ibu bapak sudah menerapkan sejak tahun 2023, berarti menerapkannya kelas 10 dan 11. Kalau ibu bapak menerapkannya sejak tahun 2022, berarti menerapkan kurikulum merdekanya kelas 10, 11, 12. Jadi lihat di tahun keberapa sekolahnya menerapkan. Jadi kalau menerapkannya sejak tahun 2022, berarti kurikulum merdeka di SMA dan SMA 10, 11, 12. Kalau baru tahun 2023 berarti kelas 10, 11. Kalau menerapkan kurikulum merdekanya hanya baru tahun ini berarti menerapkannya hanya kelas 10. Jadi kalau untuk SMA ingat bertahap, untuk SD dan SMP boleh bertahap, boleh serempak. Itu bedanya ya untuk SD dan SMP. Kenapa kok SD SMP beda gitu dengan SMA? Ya kalau SD SMP kan secara mata pelajaran hampir persis sama, nggak kita banyak otak-atik. Kalau di SMA SMK itu karena perubahan yang sebelumnya ada jurusan, sekarang sudah tidak ada jurusannya. Dan dulu jurusannya pun di kelas 10, sekarang kan pemilihan dari kelas 11. Makanya kenapa dengan berbagai pertimbangan SMA SMK itu tidak diperkenankan serempak, tapi SD SMP itu sudah diperbolehkan serempak. Itu saja mungkin secara umum Ibu Bapak, nanti secara detail bisa Ibu Bapak cek di dalam Permendikbudnya ya. Nah ini mohon setelah batang tubuh dicek lampirannya, lampiran 1 kerangka dasar mulai dari tujuan karakteristik itu ada dalam lampiran 1. Lampiran 2 itu struktur kurikulumnya gitu. Karena yang saya jelaskan hari ini kan pembaharuan dibandingkan yang regulasi sebelumnya ya di Kependikbud 262 gitu. Nah, baru lampiran 3 adalah terkait dengan ekstrakurikuler. Nah, yang mungkin agak masih ramai saat ini eskul ya. Pramuka gimana? Jadi eskul pramuka itu nggak dihapus. Permendikbudnya sudah kita ulas juga di dalam kajian akademik ada. Jadi eskul pramuka karena undang-undang itu yang diwajibkan itu sekolah punya gugus depan, tapi siswanya itu sukarela sifatnya gitu. Kalau untuk siswanya sukarela. Makanya yang diwajibkan sekolah membuka tapi siswanya tidak diwajibkan. Itu yang saat ini kita atur gitu ya di dalam ini. Nah, kalau terkait pendidikan kepramukaannya kan ada gerakan pramuka, ada pendidikan kepramukaan. Nah, pendidikannya nanti akan kita muat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk pendidikannya. Itu saja mungkin uh, Pak Devina, Pak Roni yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dan mungkin nanti bisa diperjelas pada saat tanya jawab. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan dulu ke moderator. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Yogi untuk penyampaian materinya yang sangat menarik ya tentunya. Dan mohon maaf sebelumnya perlu kami sampaikan, ternyata Bapak ini dari Pusat
kurikulum dan pembelajaran. Tadi MC membaca dari Pusat Kurikulum dan Pembukuan. Ya, dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek. Terima kasih Pak Yogi untuk penyampaian materinya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, pada tahun ajaran 2022-2023 dan 2023-2024, kurikulum Merdeka ini menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka tentunya diharapkan dapat memberikan keluasan dan memudahkan pendidik dalam menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berfokus kepada penguatan karakter tentunya. Saat ini narasumber kita juga merupakan koordinator dari IMKM dari BGP Provinsi Papua dan saat ini beliau akan menyampaikan proses pendaftaran IKM tahun 2024. Bukan begitu Pak Roni? Iya. Oke, silakan Pak Roni. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Saya dulu ya. Sudah kelihatan? Iya, terlihat Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua, Ibu Fatkur Roma, Ibu Erni Amin selaku Kasubag Umum, Bapak Yogi Anggraina dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang telah bersedia bersama-sama dengan kita ya di wilayah Papua. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta di berbagai daerah, khususnya di wilayah kerja Provinsi Papua yang telah bersama-sama dengan kita, tentunya dengan tujuan yang sama ya, di mana ke depan kita dalam peningkatan pendidikan, khususnya dalam penerapan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai ya, untuk bersama-sama kita diskusi terkait dengan pendaftaran, tadi sudah kami bagikan panduan pendaftaran dan juga dokumen Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Silakan nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya untuk lebih menguatkan terkait pemahaman dan informasi data pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka di wilayah Papua hingga saat ini sudah 193 satuan pendidikan yang sudah mendaftar, baik yang memilih opsi tahun ajaran 2024 maupun 2025. Tentunya dengan adanya sosialisasi ini ya, diharapkan ke depan nanti lebih banyak lagi satuan pendidikan yang ikut mendaftar pelaksanaan kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pendaftaran atau informasi pendaftaran, sebenarnya ini sudah tersebar di berbagai informasi ya, baik di internet maupun di media sosial. Dan pada kesempatan ini kami dari Balai Guru Penggerak mendorong Bapak Ibu sekalian bersama-sama bagaimana untuk memaksimalkan waktu yang ada, karena nanti tanggal 28 ya, terakhir ya, eh, kita untuk melakukan pendaftaran. Dan ini panduan seperti yang Bapak Ibu miliki yang sudah kami share di dalam panduan ini eh, berisi berbagai informasi terkait dengan pendaftaran dan mungkin saya tidak akan membahas semua informasi yang ada di panduan. Hal-hal penting saja nanti yang kiranya yang sering dibahas atau mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu karena ini hampir sama dengan tahun 2023. Hanya ada perbedaan terkait dengan opsi pilihan. Di mana kalau tahun 2023 ada pilihan mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berubah. Saat ini sudah tidak ada, cuma kesiapan tahun ajaran Bapak Ibu sekalian. Ini di dalam panduan, ini ada daftar isi, nanti silahkan nanti Bapak Ibu dibaca.
Terus ada istilah ya, istilah terkait hal penting yang akan menjadi kunci kita dalam pendaftaran ya. Yang pertama itu adalah platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena sebenarnya kemarin kita sebenarnya lagi hangat-hangatnya membahas terkait dengan platform Merdeka Mengajar terkait dengan penguatan kinerja. Makanya mungkin kami tidak fokus ke sini ya, karena sebenarnya Bapak Ibu itu sudah ada bekal kemarin waktu penguatan kinerja dan saat ini lagi berjalan. Dan kedua adalah terkait akun belajar ID. Tentunya ini tidak asing lagi dan Bapak Ibu sudah terbiasa. Oke, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan panduan, sebenarnya pendaftaran implementasi Guru Merdeka tahun 2024 itu dibuka pada tanggal 27 Maret sampai tanggal 28. Mungkin ada pertanyaan kenapa di flyer kita ditulis nanti terakhir tanggal 27 April. Karena kami berharap ya, sebelum tanggal 28, Bapak Ibu sekalian itu sudah selesai mendaftar. Dan nanti kita gunakan pada tanggal 28, kita melakukan evaluasi. Kalau nanti ini pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, ketika nanti Bapak Ibu mendaftar di waktu-waktu terakhir-terakhir penutupan, dan yang terjadi banyak sekali. Ada jaringan internet, ada masalah error, ya. Dan kemungkinan karena itu bersamaan ya, karena ini digunakan oleh seluruh Indonesia, mungkin akan terjadi permasalahan itu. Untuk itu kami dorong nanti Bapak Ibu sekalian, sebisanya tanggal 27 Juli sudah selesai mendaftar dan nanti kita gunakan bersama pada tanggal 28 April 2024 kita bersama-sama untuk mengevaluasi kemungkinan dari Bapak Ibu ada yang merubah opsi awalnya memilih mau menerapkan pada tahun ajaran 2025 ingin dimajukan nanti tahun ajaran ini mau menerapkan secara langsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini persiapan bagi satuan pendidikan dalam pendaftaran kurikulum merdeka yaitu ya eh, yang bisa mendaftar itu seluruh satuan pendidikan baik jenjang PAUD, SD, SMP, SMK, SMA, SLB, PKBM ya. Selain sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan yang belum mendaftar kurikulum mereka di tahun sebelumnya. Tentunya harus memiliki akun belajar ID yang sudah terdaftar sebagai kepala sekolah atau sebagai PLT kepala sekolah. Nah, jadi untuk akun belajar ID ini tentunya tidak harus domain admin. Biasanya kalau yang betul, kalau kita bicara akun belajar ID, itu untuk kepala sekolah itu admin. Tapi ketika nanti bicara Bapak Ibu sekalian dari PLT, nah itu kan biasanya kan masih pakai akun belajar guru. Yang penting Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai PLT sudah masuk terdata di Dapodik. Yang kedua, yang ketiga berikutnya Bapak Ibu sekalian bisa mengupdate ya BMM minimal versi 1.4410 atau akses langsung di guru.kemendikbud.id. Baik Bapak sekalian, sudah mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Kalau yang nomor 4 ini Bapak Ibu sebenarnya kita tidak perlu harus membahas. Sebenarnya ketika nanti Bapak Ibu masuk ke PMM, itu kita tinggal mengikuti saja. Mengikuti langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dilengkapi. Khusus bagi sekolah swasta, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini wajib ada surat pernyataan dari yayasan atau institusi mengizinkan untuk mendapat kurikulum merdeka. Nah, yang berikut ini terkait dengan persiapan bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di Guru Merdeka tahun 2023, baik itu kemarin Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi.
Sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun, hanya mengecek saja. Karena nanti otomatis pada tahun ajaran ini akan menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Khususnya ini ya Bapak Ibu sekalian ya, yang kemarin mandiri belajar tahun 2023 dan 2023 itu ketika memilih opsi mandiri belajar itu di Kapodiknya struktur kurikulumnya itu masih struktur kurikulum K13. Nanti pada tahun ajaran ini otomatis akan menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Nanti tolong Bapak Ibu sekalian disampaikan kepada teman-temannya yang hari ini belum sempat mengikuti ya, bahwa kemarin masih K13 di opsi mandiri belajar. Nah, nanti sampaikan karena itu sudah ada konsekuensinya bahwa nanti suka nggak suka mau nggak mau akan menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Nanti silakan nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar tahun sebelumnya untuk mengecek kembali. Ini Bapak sekalian tata cara pengecekan status secara umum. Nah, kita lewat saja nanti karena nanti di belakang ini lebih jelas lagi. Oke, tata cara pendaftaran secara umum. Ya, ini bagi yang baru mendaftar. Baik, perbedaan langkah pendaftaran untuk pendaftar baru ya, tentunya login ke PMM dengan akun Belajar ID, mulai mendaftar, pastikan data diri dan data satuan pendidikan sudah benar, satuan pendidikan swasta, mengunggah surat izin dari yayasan, memilih opsi tahun implementasi kurikulum merdeka, serta memastikan rekap dan status pendaftaran telah selesai. Sedangkan bagi yang sudah mendaftar baik dari tahun 2022 ataupun 2023 hanya mengecek statusnya saja. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, eh, ini adalah langkah yang pertama. Di dalam panduan ini ada 8 langkah ya yang Bapak Ibu akan bisa pelajari. Yang pertama adalah langkah masuk ke platform yang mengajar. Siapa saja yang bisa melakukan pendaftaran tentunya kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah dan memiliki akun belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah. Tadi sudah saya jelaskan untuk domainnya tidak terbatas ya. Ketiga, kepala sekolah mewakilkan kepada guru atau operator silahkan saja bisa, tetapi tetap menggunakan akun belajar sekolah secara bersama-sama ya. Tentunya bahasanya itu ada pendampingan nanti karena itu nanti ada hal-hal yang perlu diisi. Bapak Ibu sekalian, eh, jika ada jika Anda memenuhi kedua poin tersebut namun terkendala dengan akses pendaftaran tentunya ini ya, ketika nanti Bapak Ibu menemukan permasalahan terkait dengan akun belajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Nah, nanti kan di sini telah disediakan linknya. Nanti di panduan Bapak Ibu silakan buka. Ketika nanti Ibu klik ya otomatis akan masuk. Kita coba dulu ya Bapak sekalian. Kembar. Hai lusuh. Karena terus terang aja permasalahan akun belajar ID ini hingga saat ini masih sering terjadi. Bapak Ibu sekalian, ketika nanti ada permasalahan ini kendala akses pendaftaran kurikulum merdeka, ini contoh saja ya Bapak. Dan kami harapkan ya, saya berharap dan yakin sekarang sudah tidak ada lagi. Cuma ini itu untuk pemahaman saja. Ketika nanti Bapak Ibu sekalian bahwa nama dan data Bapak Ibu sekalian itu sudah sesuai di Dapodik, ternyata akun belajar itu Bapak Ibu tidak bisa mendaftar. Di sini telah disediakan pusat bantuan di sini. Bahkan nanti diikuti, nanti ada panduan. Tapi Bapak Ibu harus siapkan semua nama lengkap, akun belajar ID-nya,
NPSN, NIK, dan screenshot halaman akun PMN, screenshot Dapodik bahwa memang betul Bapak Ibu ini sudah terdata di Dapodik dan lain-lain. Nanti tinggal klik saja. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tuliskan. Mungkin saya tidak mendetail ya Bapak Ibu. Nanti kalau pengen detail nanti kita di grup. Kita kan Bapak Ibu silakan nanti join ke grup yang saya buat ya. Nanti kita akan lebih menjelas terkait dengan kalau ada kendala terkait akun Belajar ID nanti kita bersama-sama pecahkan. Ketika nanti kami sudah nggak sanggup, kami akan melaporkan ke pusat ya, ke tim PMM pusat untuk meminta solusi ya ketika Bapak Ibu ada kendala. Tapi pada intinya ini Bapak Ibu tinggal isi saja. Nanti di sini sebenarnya sudah ada keterangan pilihan apa masalahnya. Nanti tinggal klik aja. Sesuaikan dengan kendala yang Bapak Ibu. Kita kembali ke ini. Nah, terkait dengan untuk pendaftar. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa menggunakan HP atau laptop. Nah, tapi kami sarankan Bapak Ibu sekalian lebih baik menggunakan laptop atau bisa menggunakan Chromebook. Manfaatkan Chromebook yang Bapak Ibu miliki ya untuk melakukan pendaftaran IKM tahun 2024. Ya. Sebenarnya hampir sama ketika Bapak Ibu kemarin melakukan pengelolaan kinerja ya. Tentunya masuk ke PMM, nggak klik aja ini. Ya. Sama saja mungkin ini kita lewat saja. Bahkan nanti dibaca sama sampai di sini. Ya, oke. Baik. Ini pengecekan akses satuan pendidikan yang baru mendaftar kurikulum. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Di langkah kedua ini, pengecekan akses untuk satuan pendidikan yang baru mendaftar kurikulum mereka ini, dia terkait dengan pengecekan akses memastikan bahwa akun Belajar ID Bapak itu bisa login di BMM. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada penjelasan nanti hampir sama. Kalau Bapak Ibu ketika melakukan pengecekan akun, ketika Bapak Ibu sudah tampilannya begini jadi aman. Jadi Bapak Ibu tidak ada masalah. Masalahnya tinggal Bapak Ibu memastikan data namanya sudah benar, terus sekolahnya sudah benar, bahkan alamatnya. Oke, kalau sudah selesai, sudah benar, Bapak Ibu langsung daftar sekarang. Terus ketika tidak benar, nah tentunya ketika akun belajar yang dimiliki ternyata tidak bisa masuk. Ya, ini di sini juga dikasih solusi Bapak sekalian. Maaf, akun Anda tidak dapat akses pendaftaran kurikulum merdeka. Nah, silakan nanti di sini Bapak Ibu disediakan pada link pertama. Yang pertama ini silakan Ibu klik untuk melakukan cek akses email. Apakah memang betul email akun belajar Bapak Ibu itu sudah terkoneksi ya, tersambung ke satuan pendidikan. Jadi, silakan ada perintahnya di sini, masukkan NPSN, silakan klik. Nah, ini hasilnya. Ini pura-pura saja Bu ya. Ternyata di sini muncul. Oh, ini loh yang akun belajar ID-nya. Oke. Terus selanjutnya, jika email yang tertera berbeda dengan email yang Anda gunakan pada login BMN, silakan Bapak Ibu keluar lagi dan menggunakan akun belajar yang baru ini, yang baru didapat toh.
Terus ternyata Bapak Ibu juga belum tahu passwordnya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa secara mandiri klik reset password. Nah, nanti coba Bapak bisa nanti selesai panduan kita coba untuk kalau masih ada waktu bagaimana tata cara untuk mereset password secara mandiri atau mencari akun belajar secara mandiri. Kita lewat aja karena nanti ini kita klik nanti ada permintaan ya data-data mulai dari nama, NPSN, terus nanti ada pilihan nomor telepon atau email yang Bapak Ibu terdata di Dapodi. Dan ternyata di sini ketika kita melakukan reset password dan tidak ditemukan, nah, Bapak Ibu kembali lagi ke proses ini ke-6. Silahkan nanti klik yang ini. Nah, ini contohnya. Ke-6, kembali ke-6. Nanti ke-8 klik untuk Bapak Ibu mendaftarkan email. Oke. Nah, daftar email dan nanti ini akan diproses estimasinya sekitar 3 sampai 4 hari kerja sejak pengisian formulir. Nanti Bapak Ibu tunggu saja. Dan nanti setelah itu coba dicek-cek lagi ya gimana hasilnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, selain kepala sekolah, sebenarnya Bapak Ibu guru itu bisa berperan ya dalam rangka untuk mendorong bagaimana pendaftaran. Di sini sediakan pada nomor 2, jika Anda guru, bagikan halaman ini ke kepala sekolah untuk mengingatkan. Jadi tugasnya Bapak Ibu sekalian ketika tahu sekolahnya Bapak Ibu belum mendaftar dan hari ini tinggal 10 hari ya. Silakan Ibu Bapak Ibu mengingatkan ke kepala sekolahnya. Oke. Nah, nanti otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke WA dan silakan nanti kirim ke kepala sekolah. Dari sini kan diingatkan, oh iya ya, kami belum mendaftar itu. Caranya ini cara halus ya Bapak Ibu sekalian ya untuk mengingatkan ke kepala satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak perlu, Bapak Ibu kepala sekolah, dan data belum ya, kirim aja ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi langkah pengecekan status kurikulum merdeka di plafon Merdeka Mengajar bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar. Kita percepat, tadi sudah dijelas sedikit kita jelaskan ya. Sebenarnya Bapak Ibu di sini hanya bisa mengecek saja, tidak bisa merubah apapun ya. Berbeda dengan tahun 2023. Bapak Ibu yang sudah tertata bisa merubah opsi. Kalau awalnya mandiri belajar, nah, bisa naik level ke mandiri berbagi atau mandiri berubah. Itu tahun 2023. Pada tahun ini Bapak Ibu yang sudah terdaftar cukup mengecek aja, memastikan, oh saya sudah terdaftar sebagai pelaksana. Dan kalau memang kemarin sudah mendaftar, pasti Bapak Ibu akan menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Tetapi Bapak Ibu ingin meyakinkan kembali, silakan aja untuk melakukan pengecekan dan prosesnya sama dengan cara pendaftaran. Cuma kalau Bapak Ibu sekalian benar, cuma sampai di sini saja, tidak bisa membuat apapun. Dan ini nanti Bapak Ibu ada di nomor 4 dan 5, Bapak Ibu sekalian nomor 4 ini Bapak Ibu bisa membaca ya informasi terkait dengan kurikulum merdeka. Di sini silakan aja apakah kurikulum merdeka akan diterapkan sebentar ya ini untuk lebih meningkatkan dan menjadi referensi kita bersama. Kami saya sarankan untuk selalu aktif ya membuka plafon Merdeka Mengajar. Dan nomor 5 ini kalau ada kendala. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada langkah keempat ini di panduan yang sudah kami share ya tentunya ini lebih menjelaskan secara tata cara pendaftaran secara detail. Ini yang pertama tadi sudah ya Bapak sekalian masuk login ke platform Pendidikan Mengajar dengan menggunakan akun belajar ID tentunya di sini. Nah, ini bagi yang baru pasti nanti di sini. Langsung daftar sekarang. Oke.
Bagi Bapak Ibu yang satuan pendidikan swasta nanti di sini, silakan nanti Bapak Ibu unduh format suratnya, diisi dan nanti diupload. Nanti di sini Bapak sekalian ya kalau sudah selesai. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, nanti di poin di nomor keempat, nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk pemilihan opsi. Di sini ada opsi tahun ajaran 2024-2025, ada opsi 2025-2026, dan 2026-2027. Jadi Bapak Ibu silakan memilih. Memang betul ya, ketika nanti Bapak Ibu masuk ke sini memang nanti sudah ada tandanya begini. Nah, ini bukan semacam hak paten. Bapak Ibu silahkan dirubah ya, sesuai dengan kesiapan. Sebelum memilih, silakan nanti Bapak Ibu bersama dengan guru-gurunya untuk berdiskusi. Siapnya kapan? Kalau kami berharap Bapak Ibu sekalian, mulai tahun ajaran ini. Kenapa? Tadi kita semua sudah dapat penjelasan dari Bapak Yogi Anggraina. Secara yuridis, kurikulum 13 sudah tidak berlaku. Dan itu sudah final. Suka nggak suka, mau nggak mau, dalam waktu 2 tahun, Bapak Ibu akan melaksanakan mendingan dari sekarang saja. Tapi semua itu saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, bagaimana kesiapannya satuan pendidikan. Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian ya, cuma dikasih waktu masa transisi 2 tahun. 1 tahun lebih lambat bagi daerah 3T. Silakan nanti Bapak Ibu bisa melihat saya sekarang berada di mana. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah selesai mendaftar, setelah Bapak Ibu bisa memilih ini, rekap ya di sini pendaftaran selesai dan ini. Bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar dan nanti tunggu SK-nya saja sebagai pelaksana dan tahun ajaran 2024-2025 struktur kurikulum di Dapodik nanti otomatis akan berubah. Dan perlu diingat, sebelum tanggal 28, Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan 3 kali. Awalnya memilih tahun ajaran 2024-2025 agak sedikit bimbang. Saya rubah lagi tahun ajaran 2025-2026. Ternyata di akhir-akhir karena sudah dapat penjelasan dari Pak Yogi, terus sering membaca referensi, terus membaca Permendikbud dan panduan yang sudah kami share. Aduh, saya sekarang ini, saya yakin bisa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ternyata di ini Ibu balik lagi, pilih yang nomor 1. Yang tahun ajaran 2024-2025. Tapi perlu diingat, ketika nanti Bapak Ibu merubah pilihan bagi sekolah swasta akan mengupload kembali surat pernyataan dari yayasan. Setiap Bapak Ibu mengganti ya selama 3 kali, nanti Bapak Ibu dituntut untuk melampirkan kembali yang terbaru juga. Demikian Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran ini terkait dengan di langkah ke-6 terkait dengan langkah mengubah opsi implementasi guru merdeka. Nah, tadi sudah sedikit kita sudah jelaskan nah, bahwa itu bisa dilakukan 3 kali sebelum periode pendaftaran kurikulum merdeka yang ditutup pada tanggal 28 April tahun 2024. Tentunya ini prosesnya bersama Bapak Ibu sekalian ya. Masuk lagi, terus memilih lagi, nanti upload lagi surat keterangan bagi sekolah swasta. Oke,
Nah, ini sama yang kayak tadi, diikuti saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum tanggal 28, mohon berhati-hati, tidak perlu terburu-buru dalam melaksanakan pengubahan pilihan tahun ajaran implementasi kurikulum merdeka, karena Anda tidak akan dapat merubah pilihan setelah 3 kali percobaan pengubahan tahun ajaran. Jadi Bapak Ibu di dalam memilih opsi, Bapak Ibu dikasih 3 kali kesempatan, bahkan di masa transisi Bapak Ibu dikasih waktu 2 tahun, dan bagi daerah 3T ditambah 1 tahun lagi. Nah, jadi ini salah satu eh, kemudahan bagi kita ya, bagi satuan pendidikan. Oke, di panduan Bapak Ibu juga bisa membaca terkait dengan hal-hal penting terkait sesuatu yang sering menjadi pertanyaan. Ini contoh saja. Nanti silakan nanti Bapak Ibu silakan dipelajari dan dipahami. Nanti ketika ada sesuatu hal yang penting ya, setidaknya Bapak Ibu bisa menjawab diri sendiri dan bisa menjawab teman-teman yang lain. Kita ada pertanyaan. Ini bagaimana jika kepala satuan pendidikan mengampu lebih dari satu sekolah dan ingin mendaftarkan kurikulum merdeka? Jawabannya adalah kepala satuan pendidikan tetap perlu mendaftarkan tiap satuan pendidikan agar terdaftar mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi ini maksudnya gini ya, ketika Bapak Ibu itu menjadi kepala sekolah di 2 sekolah. Tapi ingat ya, Bapak Ibu harus masuk pertama di sekolah induk dan satunya keterangan sebagai sekolah perbantuan gitu. Itu bisa sepanjang Bapak Ibu sudah terdaftar. Jadi satu kepala sekolah bisa mendapatkan 2 satuan pendidikan. Yang penting sudah terdaftar di Dapodik. Yang berikutnya, apa perbedaan pendaftaran kurikulum merdeka tahun ini dengan tahun sebelumnya? Tadi sempat saya singgung di awal bahwa pada satuan pendidikan tidak lagi memilih opsi mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi, tetapi memilih opsi tahun ajaran untuk memberikan gambaran kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Tahun ajaran yang bisa dipilih tadi ya sudah kita lihat dari panduan itu tahun ajaran 2024, 2025, 2025 dan berikutnya. Jadi penjelasannya nanti silakan nanti Bapak Ibu untuk menjadi referensi ya. Siapa yang perlu mendaftar kurikulum merdeka? Satuan pendidikan selain sekolah penggerak dan SMK PK yang belum pernah mendaftar kurikulum merdeka. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi catatan kita ya. Dan berikutnya, apakah satuan pendidikan sudah pernah mendaftar kurikulum merdeka di tahun sebelumnya, perlu mendaftar kembali di tahun ini. Bagi satuan pendidikan yang sudah pernah mendaftar kurikulum merdeka di tahun sebelumnya, termasuk sekolah penggerak dan SMKPK, tidak perlu mendaftar kembali karena sudah menerapkan implementasi guru merdeka. Dan ini dari kemarin sudah ada pertanyaan melalui WA, baik pribadi dan grup balik guru penggerak. Nah, dan ini saya sampaikan kembali ya, bahwa Bapak Ibu yang sudah terdaftar di tahun 2022-2003 sebagai pelaksana kurikulum merdeka tidak perlu mendaftar kembali, cukup mengecek aja. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui kembali, apakah PLT Kepala Sekolah bisa mendaftar kurikulum merdeka? Nah, ini sama dengan yang di awal tadi. Selama status guru tidak Dapodik aktif sebagai kepala sekolah maupun PLT kepala sekolah, maka kepala sekolah dapat mendaftar kurikulum merdeka menggunakan akun Belajar ID. Oke. Apakah pengecekan akses hanya dapat dilakukan pada tanggal? Ya, benar. Oh, benar. Sorry. Apakah pengecekan akses hanya dapat dilakukan pada enggak? Kan mulai tanggal 27 sampai 24 April.
sudah bisa dimulai pada 27 Maret. Oke, dan berikutnya nanti Bapak Ibu silakan nanti dipahami ya. Oke, kita lanjut saja. Kita perkuat dengan tanya jawab. Oke, baik. Ini di sini ada pusat bantuan. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari sendiri. Oke, baik. Mungkin sedikit nanti bisa coba ya untuk cara mereset secara mandiri dan ini yang sering terjadi. Dan sering menjadi pertanyaan ke kami bagaimana tata cara mereset dan memang benar bahwa kami juga bisa mereset tapi coba yang password ya. Sedikit nanti untuk Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pemahaman dan juga bisa membantu teman-teman yang lain. Nih, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti Bapak Ibu lupa password, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu ke kami ya, ke kami atau ke kapten. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan reset sendiri. Yang penting Bapak Ibu itu nomor telepon dan emailnya di Dapodik itu Bapak Ibu masih sama dan tahu. Karena nanti passwordnya ini akan dikirim di nomor telepon atau email yang ada di Dapodik. Karena ini Bapak Ibu sekalian nanti akan terintegrasi ya, akan tersambung dengan Dapodik. Makanya kita buka, klik di reset password, kita cepat-cepat saja. Nanti di sini diminta Bapak Ibu sekalian ya. Akun belajar ID-nya Bapak Ibu, tanggal lahir ini bisa dilakukan cuma Bapak Ibu sekalian, bukan kami nggak bisa ya. Karena yang tahu tanggal lahir semua Bapak Ibu sekalian cek. Nah, nanti di sini ada pilihan. Ya, ini pilihan Bapak Ibu sekalian. Ini pilihan yang ada dan pastikan bahwa nomor telepon ini masih aktif dan email ini masih aktif. Silahkan Bapak pilih yang mana. Bisa pilih nomor telepon ini, bisa pilih email. Salah satu. Bapak pilih, nanti ada permintaan OTP. Ketika OTP itu otomatis ketika nanti Bapak Ibu memilih nomor HP akan dikirim melalui SMS. Ketika nanti Bapak Ibu memilih email, silahkan cek di email dan bisa digunakan. Oke. Mungkin sedikit Bapak Ibu sekalian terkait dengan penggunaan perangkat dalam mendaftar ya, untuk lebih memudahkan dalam pendaftaran. Mungkin alangkah baiknya ketika nanti Bapak Ibu menggunakan Chromebook, Bapak Ibu bisa melakukan update dulu ya. Karena Chromebook itu kalau bisa, yang pakai Chromebook ya, kalau bisa itu dilakukan update secara berkala. Izin Bapak bisa cek dulu, tadi saya sudah siapkan ya. Ini. Karena kemarin waktu pengelolaan kinerja, itu banyak sekali teman-teman, kenapa kok nggak bisa pakai Chromebook? Nah, setelah kami arahkan untuk melakukan update, baru bisa. Ini. Dan semoga nanti Bapak Ibu yang memiliki Chromebook bisa dimanfaatkan dalam pendaftaran. Bapak Ibu sekalian, eh, sebenarnya kita itu untuk lebih memudahkan dalam proses pendaftaran, kalau Bapak Ibu memiliki Chromebook, silakan nanti updating. Mudah saja caranya ya. Ini contoh saja. Silakan nanti di sini, masuk di sini, saya percepat aja. Nanti silakan ada tentang Chromebook, diklik aja. Nanti di sini tulisan periksa, diklik aja nanti otomatis ini akan melakukan updatingnya. Nanti harus sampai 100%, sudah selesai nih ya. Oke. Dan Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau komputer, lah lebih memudahkan. Juga lakukan update di Chrome-nya. Chrome ya, biasanya kalau kita pakai Chrome ya, di sini buka aja Chrome, nanti klik yang 3 paling terakhir ini,
klik setelan. Nanti tentang Chrome, ini hampir sama persis dengan Chromebook. Ya, klik ya, nanti ini ada proses ya, ada sampai 100%. Terakhir, ya, update selesai. Nah, semoga dengan kita melakukan updating perangkat yang akan kita gunakan dalam pendaftaran lebih memudahkan dan melancarkan di dalam melakukan pendaftaran guru-guru merdeka di platform Merdeka Belajar. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dan nanti kita akan diskusi ya bersama. Waktu saya serahkan kepada Ibu Devina. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Iya, terima kasih Pak Roni untuk penyampaian materinya tentang tata cara pendaftaran IKM. Baik Bapak dan Ibu, saat ini kita sudah masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu boleh menekan kolom raise hand, tombol raise hand, atau juga dapat menulis pertanyaannya di kolom chat.